Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, dalam 24 jam terakhir kita melihat market cryptocurrency cenderung terkoreksi. Bitcoin yang di awalnya berada di kurang lebih angka 98.000 dolar harus mendapatkan selling pressure yang cukup besar dan berhasil untuk kembali ke angka 92 ribuan tadi sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit rebound. Nah, apakah ini berarti kita sudah ketemu dengan cycle top kali ini? Apakah kita akan kembali masuk ke bear market? Ataukah ini sesuatu yang sehat untuk terjadi di market? Kita bakalan bahas itu di video hari ini, diikuti juga beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu, teman-teman. Kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga sebenarnya dominan berwarna merah ya, teman-teman. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum dengan kenaikan 1,04% ke 3.424 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan mungkin berkali-kali bahwa ketika kita melihat ada semacam penurunan yang lumayan signifikan terjadi di Bitcoin, maka kita bisa expect sedikit banyak akan terjadi semacam penjualan ya atau outflow di spot Bitcoin ETF. Dan itulah yang persis terjadi ya. Kalau misalnya kita lihat data terbaru nih teman-teman menunjukkan bahwa GBTC itu menjual kurang lebih 1.680 Bitcoin. Kemudian Bitwise itu menjual 2.986, Fidelity 1435, tetapi pada akhirnya ada yang inflow ya, yaitu adalah BlackRock dengan pembelian 2.821 Bitcoin. Tapi itu tidak cukup ya teman-teman untuk menahan laju dari outflow, sehingga kalau kita totalkan secara net itu kemarin negatif. Nah, tentunya hal-hal seperti ini wajar aja terjadi teman-teman. Kita melihat Bitcoin telah naik luar biasa kencang gitu ya, sampai ke kurang lebih area 99.000 dolar. Semacam taking profit itu adalah hal yang sangat wajar untuk dilakukan oleh para investor. Nah, yang tentunya kita harus waspadai adalah jika justru yang terjadi bukan lagi profit taking, tetapi adalah penjualan yang konsisten. Artinya misalnya sampai berminggu-minggu kita melihat cenderung lebih banyak outflow daripada inflow, maka itu mungkin bisa menjadi sebuah sinyal gitu ya yang harus kita waspadai. Dan bisa aja memang itu menjadi pertanda bahwa kita akan mendapatkan semacam koreksi yang cukup dalam. Tapi untuk sementara, hal tersebut belum terjadi dan menurut saya juga persentase akan hal tersebut terjadi juga tidak besar. So, untuk sementara kita hanya melihat ada sesekali terjadi semacam outflow. Itu adalah masih pure menurut saya semacam profit taking action. Jadi itu masih dalam kategori yang sangat wajar menurut saya. Dan yang kita harapkan terjadi tentunya adalah segera kita bisa melihat kembali inflow terjadi ke spot Bitcoin ETF supaya bisa mendukung Bitcoin untuk terus mengalami kenaikan dan bahkan break di atas angka 100.000 dolar. Dan dengan adanya penurunan yang terjadi di Bitcoin selama 24 jam terakhir, teman-teman, kita kemudian melihat likuidasi juga terjadi cukup masif gitu ya. Angka likuidasi selama 24 jam terakhir lagi-lagi melampaui angka 500 juta dolar dan 75%-nya teman-teman itu adalah dari arah long. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa masih banyak rupanya minat para traders untuk menggunakan leverage yang sangat besar ketika melakukan tradings. Padahal saya sudah sampaikan ini di video kemarin, ketika kita berada di fase di mana market sedang sangat volatil, teman-teman, sebenarnya kalian tidak memerlukan leverage yang terlalu besar untuk bisa mendapatkan gains yang lumayan. Karena kita melihat altcoin itu sekarang rata-rata pergerakannya bisa naik 10, 20, atau bahkan kadang-kadang 30-40% per hari. Itu tidak akan kalian temukan beberapa bulan yang lalu. Karena selama berbulan-bulan kita melihat volatility di altcoin itu cenderung sangat kecil. Per hari pergerakannya itu hanya mungkin 1 atau 2% rata-rata. Dan kalau misalnya situasinya seperti itu, mungkin teman-teman boleh up position sizing-nya. Karena pada saat itu memang volatility lagi kecil gitu ya. Jadi resiko untuk pergerakan yang terlalu gila itu tidak ada. Tapi beda cerita dengan apa yang kita lihat selama beberapa minggu terakhir teman-teman. Terutama di bulan November lah ya. Bahwa volatility di market sekarang itu lagi sangat tinggi teman-teman. Oke, dan kalau misalnya kalian masih menerapkan
position sizing yang sama dengan apa yang kalian lakukan beberapa bulan terakhir, maka kalian harusnya melakukan sesuatu yang tidak bijak menurut saya. Karena yang kalian lakukan adalah berarti kalian mengambil resiko yang jauh lebih besar daripada biasanya. Oke, jadi please teman-teman juga harus adjust ketika market sedang dalam keadaan yang sangat volatil. Position sizing-nya harus dikurangin supaya kalian bisa memanage resiko kalian dengan lebih baik gitu. Oke, saya tahu mungkin ada semacam keinginan bagi kalian untuk mendapatkan gains yang sangat besar dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan position sizing yang besar gitu kan, dan mungkin bisa work sekali atau dua kali. Kalian beli, long, rata kanan, dan kemudian dapat profit yang sangat besar. Tapi perlu kalian tahu teman-teman bahwa sesekali kita akan mendapatkan pullback yang cukup dalam atau bahkan semacam flush out. Dan ketika Bitcoin terkoreksi cukup dalam, kadang-kadang kita juga akan bisa melihat altcoin dropnya juga lebih dalam lagi gitu. Bisa aja drop 20-30% dalam waktu beberapa jam saja. Kalau misalnya Bitcoin memutuskan untuk mendapatkan drop yang signifikan. Nah, dengan adanya kejadian seperti itu mungkin akan cukup untuk bisa meliquid orang-orang yang menggunakan leverage sangat tinggi ketika long, teman-teman. Jadi, itu jangan sampai kalian lakukan. Dan secara data, sebenarnya ada berita positif lah yang mungkin bisa kita lihat dari liquidation heat map gitu ya. Untuk sementara, kalau misalnya dilihat, mungkin area terakhir, teman-teman, area terakhir yang terdapat banyak sekali tumpukan likuidasi itu adalah di sekitaran 92 sampai 90 ribu dolar. Atau worst case scenario-nya mungkin adalah sekitaran area 86. Tapi, di sisi yang lain, kalau misalnya kita lihat dari sisi sellers, maka sekarang banyak sekali tumpukan likuidasi dari arah short yang terdapat di sekitaran area 99 sampai 100 ribu dolar. Oke. Nah, pertanyaannya, manakah kira-kira yang akan dituju oleh market maker berikutnya? Nah, itu mungkin bisa kita dapatkan clue-nya dari segi price action. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita melihat ya, selama 24 jam terakhir, Bitcoin itu mendapatkan selling pressure itu tadi malam, gitu ya. Saya ingat pada saat itu saya sedang live streaming, dan saya sampaikan pada saat itu, teman-teman, Bitcoin sepertinya terlihat cukup berat pergerakannya. Dan saya expect setidaknya kita akan nyentuh ke kurang lebih area 94 ribuan. Dan itulah yang persis terjadi, teman-teman. Bahkan kita break sedikit di bawah area tersebut, nyampe ke area 92-an. Sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit recovery. Tetapi, teman-teman, menurut saya akan terlalu prematur kalau misalnya kita sekarang langsung menyatakan bahwa koreksinya telah usai dan kita siap untuk break ke area higher yang baru. Kenapa? Karena menurut saya belum ada indikasi yang kuat yang menunjukkan atau mendukung tesis bahwa kita telah menyelesaikan koreksi dan akan bersiap ke higher high yang baru. At least untuk sekarang, gitu ya. Nah, jadi pergerakan beberapa hari ke depan akan sangat penting untuk kita simak, dan itu yang akan memberikan clue ke kita kira-kira area mana yang berikutnya bakalan dituju. Nah, kalau misalnya yang kita lihat berikutnya adalah semacam konsolidasi, teman-teman, atau semacam pembentukan bearish continuation pattern, maka kita bisa expect Bitcoin untuk melanjutkan penurunannya, bisa aja kembali nyentuh ke area 94, atau maksimum mungkin di sekitaran area 85 sampai 88 ribu dolar. Itu bisa terjadi kalau misalnya kita melihat ada semacam konsolidasi berbentuk bearish continuation pattern, teman-teman. Dan itu bisa bertahan selama beberapa hari ke depan. Nah, tetapi kalau misalnya yang terjadi berikutnya adalah kita kembali mendapatkan ada buying pressure yang cukup besar, yang memperlihatkan bahwa buying momentum itu rupanya masih ada. Dan pada akhirnya kita berhasil untuk breakout dari trend line di sini. Maka ya itu bisa jadi berarti kita memang sudah siap untuk membentuk higher high yang baru. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman, kita masih harus tetap skeptis bahwa ada potensi kita bisa mendapatkan koreksi lebih dalam daripada apa yang sudah kita lihat hari ini. Dan itu juga berarti kita bisa melihat altcoin juga start untuk mendapatkan drop yang lebih dalam. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari segi chart crypto total market cap, penurunan kurang lebih beberapa persen lagi dari sini untuk Bitcoin sebenarnya cukup make sense ya. Kalau kita ukur ke area yang saya tandai di sini, itu adalah berarti penurunan kurang lebih 5% lagi dari sekarang. Nah, kalau misalnya penurunan 5% dari sekarang, kita ukur ya, itu berarti
akan membuat Bitcoin roughly nyampe ke area 89 atau 88.000 dolar. Nah, kenapa area tersebut mungkin bisa menjadi area yang bakalan dituju kalau misalnya kita memang bakalan melanjutkan penurunan? Karena dari segi crypto total market cap, teman-teman, area yang saya tanda ini merupakan area all time high sebelumnya. Yang berarti bisa terjadi adalah kita akan melakukan retest dan kemudian start untuk ketemu support lagi di sana, baru start untuk building momentum lagi ke atas. Nah, ini juga yang saya bahas tadi di video Altcoin Indonesia. Kalau misalnya teman-teman belum sempat nonton, mungkin boleh nonton dulu. Di sana saya bahas in general kira-kira apa yang sedang terjadi di altcoin. Tapi intinya teman-teman, cycle sebelumnya juga hal yang serupa sempat kita lihat. Kita breakout dari all time high sebelumnya di crypto total market cap, dan kemudian kita mendapatkan semacam retest. Dan itu hanya terjadi dalam satu candle, teman-teman. Satu candle daily sudah cukup untuk melakukan retest, dan kita pada akhirnya kembali mendapatkan rally. Walaupun rally tersebut tidak bertahan lama ya, teman-teman, dan kemudian kita mendapatkan konsolidasi terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, hal yang serupa juga bisa kita expect sebenarnya terjadi di sini, teman-teman. So, penurunan ke sekitaran area 89 atau mungkin maksimum 86.000, 85, itu masih menurut saya mempunyai potensi untuk terjadi gitu ya. Walaupun sebenarnya kemarin saya tidak expect Bitcoin bakalan bisa mendapatkan koreksi setajam ini ya, teman-teman. Tapi sekali lagi, market itu dinamis gitu ya, dan tidak semua analisa yang saya berikan itu akan benar. Nah, salah satu yang salah adalah kemarin saya lebih expect bahwa Bitcoin itu hanya akan terhenti di sekitaran area kurang lebih 94 mungkin, dan kemudian kita akan start untuk kembali rebound. Ya, walaupun menurut saya pribadi sebenarnya tesis tersebut belum sepenuhnya terinvalidasi, karena toh kita memang sekarang masih bertahan di kurang lebih area 94.000, tapi kalau kita lihat dari segi price action-nya, selling pressure yang terjadi kemarin itu terjadi dengan momentum yang cukup kuat. Jadi sebenarnya biasnya untuk sekarang ya cenderung sedikit lebih ke arah bearish. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah kalau misal kita mau mendapatkan semacam selling pressure lanjutan, menurut saya kita akan mendapatkan semacam konsolidasi dulu di sini, teman-teman. Sebelum pada akhirnya kita akan start lagi untuk drop. Karena kan pasti ada banyak ya dari para investor yang mencoba untuk buy the dip, dan buy the dip gitu kan. Dan ujung-ujungnya yang terjadi adalah kita mendapatkan ada semacam konsolidasi karena selling pressure yang cukup besar diimbangi oleh investor-investor yang mulai start buying the dip. Tapi pada akhirnya selling pressure, kalau misalnya seperti ini price actionnya, maka berarti kita kemungkinan besar akan lanjut drop ke bawah. Barulah dari sana kita kemungkinan akan mendapatkan semacam bottom dan start untuk kembali rally. Nah, sekali lagi, satu-satunya senario yang bisa menginvalidasi senario bearish ini adalah jika kita berhasil untuk bisa breakout di atas area trend di sini dan start untuk mendapatkan konsolidasi. Jika itu yang kita lihat, maka saya rasa next area 100.000 bakalan bisa kita hit. So, teman-teman, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.